Dan buat ekonomi kita sekarang ya, ini sangat-sangat kritis ya. Pebisnis sekarang ya, margin keuntungannya itu bisa aja semakin tipis. Beberapa bisnis itu bisa aja tutup ketika rupiah itu bisa anjlok, bisa melemah gila-gilaan kayak sekarang. Kita lihat ya, ini kinerja mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat sejak awal tahun, alias year to date-nya ya. Jadi dari 1 Januari sampai sekarang gitu. Dolar Taiwan ya 0,2%, dolar Singapura ya ini bagus banget ya 0,6, ringgit 3,3, yen 3,1, dolar Hong Kong 1,7, yen 1,8 ya. Jadi yang sebelah sini itu masih dalam batas wajar ya menurut gue pribadi ya, kecuali ringgit ini ya. Thailand baht ya ini 3%, won Korea 4,8% melemah gitu ya. Peso Filipin ya 4,1%, Rupiah India, ya ini the second ya yang paling jelek setelah Indonesia, 5,0% ya 5% ya pelemahan. Indonesia rupiah itu 7,6 year to date. Ya bahkan ini kayak datanya harusnya yang up to date ya. Yang up to date itu 11%. Jadi rupiah ya itu memiliki kinerja paling buruk satu Asia ini ya di tahun ini. Jadi dari sisi rupiahnya, mata uangnya, dari sisi pasar uangnya ya, pasar modalnya, dari sisi stock marketnya gitu ya. Indonesia itu juga mengalami penurunan yang paling signifikan dibandingkan dengan yang lain. Ini kalau kalian cek ya, Indonesia stocks drop nearly 39% ya from January peak ya. Jadi dari 9 ribuan turun ke sekarang ya kurang lebih 5.400-an, ini hampir 50% ya. Ini sangat-sangat mendekati 50%. Dan ini ada analis ya dari luar negeri ya. Jadi dari Singapura ya, nama itu Mopet Mirpuri gitu ya. The next 2 weeks are critical ya. The market is looking for clear signs for fiscal discipline, policy consistency, and a strong commitment for macroeconomic stability. Maksudnya kayak gimana? Market sekarang atau investor asing yang di luar sana ya, negara-negara luar yang berinvestasi di Indonesia itu lagi melihat ya 2 minggu ke depan apakah Indonesia ini ya bakalan kasih regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan fiskal yang konsisten, yang disiplin ya. Karena sekarang regulasinya itu berubah-berubah ya, bentar A bentar B gitu kan. Ketika ada suatu company yang baru untung gitu, tiba-tiba dia rugi lagi gara-gara pemerintah buat kebijakan A dan sebagainya gitu ya. Dan ketika market itu mengalami penurunan, cara komunikasi pemerintah gitu ya, kita lihat strong commitment gitu ya for macroeconomic stability. Jadi menurut gue pribadi ya, dari sisi pemerintah itu sekarang komunikasinya itu seperti ini ya di 9.000. Oh kita itu baik-baik aja gitu kan, terus mengalami penurunan ke 8.000, santai ya, fundamental ekonomi